Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan saudara-saudaraku sekalian, kita kembali ke Husnan Bey Fadani Channel, Parmusi Channel, bersama Profesor Dr. TB Masa. Ini adalah episode kedua, bercerita dan berdialog tentang politik Islam dan partai politik Islam. Silakan, Bro. Ya, jadi bagaimana? Kita menyambung ya, Sunan. Episode sebelumnya kita melihat ada persoalan internal ya. Ya. Jadi kembali lagi ya kepada modal utama dari P3 ketika P3 dilahirkan. Saya kira itu yang tidak dikelola ya dengan baik, sehingga modal yang ada itu justru defisit kan begitu. Nah, ya. Selain itu saya kira banyak ya faktor internal, faktor kepemimpinan, faktor organisasi, faktor konsolidasi dan seterusnya. Juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini kan terjadi perubahan sosial, ya perubahan ekonomi, sehingga orientasi politik masyarakat politik ini kan juga mengalami perubahan, juga termasuk di kalangan umat gitu ya. Nah, oleh karena itu mesti ada terobosan-terobosan penting yang harus dilakukan oleh P3 ya, kalau memang P3 mau bangkit gitu kan. Tapi kalau tidak ada terobosan-terobosan yang bisa mewadahi, merespon aspirasi, ya nggak usah bicara secara lebih luas. Tapi bagaimana yang pendukung dulu, yang bergabung di dalam rumah besar politik umat Islam itu, yaitu saja dioptimalkan kan begitu, kembali lagi. Tetapi kan tidak bisa hanya kembali tanpa ada suatu berupa gagasan baru, ya terobosan-terobosan, inovasi, atau yang lebih penting adalah komitmen baru. Komitmen baru itu penting ya. Ya. Karena saya kira berapa persen tuh ya terjadi penurunan. Masih ada peluang ya, masih ada peluang. Tetapi memang ada prasyaratnya. Prasyaratnya antara lain, apakah tokoh yang akan tampil nanti itu betul-betul tokoh yang didambakan ya oleh pendukung P3, oleh umat Islam. Nah itu seperti yang saya katakan, itu ada sejumlah ya. Kedua, juga apakah punya jejak rekam yang yang bisa diandalkan ya. Kalau jejak rekamnya gagal ya nggak mungkin dong ya. Artinya orang yang sudah teruji, punya pengalaman, dan yang lebih penting adalah bahwa dia memang punya akar rumput ya, entah dia di kalangan pesantren atau tokoh di ormas atau apalah ya, itu mesti ada jejak rekam itu, sehingga para pendukung itu optimis, ada harapan dengan P3 sebagai partai yang dicintai oleh pendukungnya kan begitu. Nah yang lain ya Prof. Husnan ya, karena tantangan kita ke depan semakin berat, kita dihadapkan pada soal isu-isu global ya, antara lain ya, kemudian soal ketimpangan sosial ekonomi, soal masyarakat arus bawah yang tertinggal, dan itu semua adalah umat Islam. Betul. Ya. Betul, ya. Jadi kesenjangan, kemiskinan, kemudian soal kelompok yang terpinggirkan, yang tidak pernah disentuh. Nah itu yang saya bilang, ada satu gagasan yang mesti ditawarkan sehingga masyarakat pendukung P3 atau masyarakat luas dia melihat, oh berarti P3 ini ada tanda-tanda kebangkitan. Betul. Kemudian yang terakhir ya Prof. Husnan, apakah P3 yang akan datang masih berkutat pada praktek money politik? Ini menarik ini. Iya. Kalau itu tidak berubah, saya kira partai ini akan mengalami kemusyawaratan yang lebih dahsyat, dia akan ditinggalkan.
Nah, Ya. karena itu kalau Prof mengatakan bahwa partai yang bangkit, apakah prasyarat itu bisa nggak? Nah, Betul. Prof Musran kan dari Permusi kan, Ya. unsur kira-kira menurut Prof Musran selaku ketua Permusi, Ya. gimana anunya? Pertama, partai itu adalah tempat beribadah. Kedua, partai Islam hari ini itu harus direvitalisasi, Prof. Maksudnya direvitalisasi apa? Sesuatu yang sudah menjadi jamur, menjadi benalu di dalam partai ini, itu harus segera kita bersihkan. Supaya dia tidak jadi beban. Tidak jadi beban dan tidak menjadi bagian yang dominan dalam sebuah tempat yang ada benalunya itu, begitu. Indonesia ini kan sebuah benteng peradaban umat Islam dunia terakhir lagi. Saya katakan terakhir karena memang nggak ada lagi umat Islam setelah Indonesia di selatan bumi ini. Untuk itu peran partai politik atau peran partai politik Islam di tanah air ini sangat penting. Saya yakinnya Prof, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, siapapun yang berkuasa di negeri ini, itu pasti hakul yakin saya, dia membutuhkan umat yang besar ini. Dan umat yang besar ini sekarang perlu bukan hanya dijadikan sebagai pemilih, bukan dijadikan sebagai objek dalam konteks perpolitikan strategis gitu ya, bukan hanya sekedar untuk menjadi objek politik saja, tetapi perlu diayomi, dirawat, begitu loh maksud saya, dirawat sehingga nilai-nilai Islam yang ada di dalam partai politik Islam itu atau dalam konteks partai politik Islam itu membumi, masuk ke dalam seluruh aspek, seluruh segmen yang ada dalam umat Islam. Dan tentunya yang seperti Prof katakan tadi, ya kan, kita bangun kembali perekonomian umat, kita bangun kembali metode-metode dakwah yang mencerahkan dalam rangka membentuk karakter bangsa, dalam rangka membangun moral dan spiritual negeri ini, bangsa ini. Apalagi kita sekarang tahu zaman ini adalah zamannya anak muda, zamannya generasi muda, zamannya Gen Z, zamannya milenial. Untuk itu saya juga berusaha berpikir bahwa simpel saja, partai ini harus segera bangkit kembali, dan bangkitnya itu jangan seperti tadi Prof katakan, bangkit dengan uang, bangkit dengan materi. Apa masih yakin? Apa masih? Saya ingin mengatakan ini adalah kesempatan, Prof. Ini kesempatan. Ketika partai politik Islam seperti partai besar Ka'bah atau P3 ini dalam keadaan di bawah, sesungguhnya kesempatan kita untuk berani dan mengangkat kembali, Untuk kembali pada jati dirinya. Pada jati dirinya. Dan itulah identitas P3. Dan itu adalah identitas P3. Kalau ini tidak terbangun, maka susah. susah. Jadi Prof, saya rasa banyak pemikiran terkait dengan partai, filosofi partai ini, bagaimana standar sebuah komunitas. Dan kan partai ini kan sesungguhnya adalah sebagai tempat wadah aspirasi umat menyampaikan kehidupan berpolitik, ya, langsung berpolitik praktis, kehidupan ekonominya, kehidupan kemasyarakatannya, sosialnya, pendidikannya. Dan yang paling dahsyat adalah karena kita ini adalah Indonesia, maka yang paling dahsyat adalah bagaimana masyarakat Muslim Indonesia mengerti tentang peradaban dan budaya yang ada di Indonesia. Itu adalah bagian dalam membangun karakter bangsa ini. Saya rasa itu, Prof. Itu menjadi kata kunci. Kata kunci. Isinya ya. Iya. Artinya dengan kata lain, Iya. bagaimana P3 yang akan datang, terutama pemimpin yang akan datang itu mampu mengelola sumber daya manusia Islam. Indonesia, politik Islam Indonesia, untuk membangun kembali social justice, ya kan, keadilan sosial, membangun kembali persatuan, membangun kembali kemasyarakatan, membangun kembali kebersamaan
Ini yang hilang dari kita, sehingga P3 habis gitu kan ya. Padahal kita memiliki satu ketuhanan yang Maha Esa, luar biasa tuh. Saya rasa itu Prof ya. Ya. Ini Tentu proposal masih banyak ya. masih banyak lagi. Jadi nanti kita sambung Lagi. pada episode berikutnya. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ya ini bukan yang terakhir loh kita. Ya. Masih ada lagi, dan kita akan kembali menyapa sahabat-sahabat, teman-teman dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, teman-teman Parmusi, teman-teman yang lain-lainnya dari manapun berada, untuk kembali berpikir dan memikirkan politik Islam, partai politik Islam, komunitas Islam, sosiologi Islam, dan kehidupan yang Islami di negeri yang mayoritas Muslim ini. Terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan kita bisa menjalaninya bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.